Batas. Nah, saya mau tanya berapa banyak ada saudara yang tahu bahwa dalam kehidupan saudara ada banyak hal yang perlu diterobos. Boleh lihat tangannya saudara ya. Nah, menerobos batas ini bukan berarti ada hal-hal yang tidak seharusnya saudara lakukan dan kemudian saudara terabas gitu ya. Kemudian di rumah orang saudara masukin aja, bukan masalah itu ya. Ada barang orang saudara ambil, itu kurang ajar saudara ya. Menerobos batas yang saya maksudkan adalah kita tahu ada hal-hal potensi-potensi besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, namun karena satu hal dan yang lain saudara ya, seakan-akan hal itu nggak bakal terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa ada batas-batas yang mesti saudara terobos dalam kehidupan saudara pada musim ini? Coba lihat tangannya saudara. Yang percaya katakan amin ya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan pada malam ini akan memberkati saudara dan firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, kalau kita mau berbicara masalah batas-batas apa saudara ya, ada banyak hal yang saya bisa kasih contoh. Beberapa daripadanya misalnya adalah bagaimana dengan pengampunan saudara ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sukar sekali untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kehidupan kita, betul nggak ya? Kadang-kadang kita berkata, kok enak gitu ya, yang salah kan bukan saya, yang salah kan dia, kenapa saya harus yang mulai mengampuni saudara ya. Saya nggak perlu lagi jelaskan tentang pengampunan saudara, tetapi kalau apabila ada orang-orang yang perlu saudara ampuni dan ini adalah batasan-batasan itu yang harus saudara terobos, biarlah malam ini saudara akan berani untuk menerobosnya, amin ya. Yang kedua, bagaimana dengan takut akan masa depan. Biasanya anak-anak muda saudara ya, takut akan masa depan karena mereka berkata bahwa masa depan itu nggak certain, betul nggak? Siapa yang masih khawatir akan masa depannya? Wah, kalau udah tanya gini nggak ada yang mau angkat tangan ya, betul nggak ya? Nah, kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Misalnya dengan satu relationship saudara ya. Relationship ini nggak melulu bicara tentang orang pacaran ya, katakan relationship. Relationship bisa juga berbicara masalah hubungan suami istri misalnya, atau orang tua dan anak. Ada beberapa orang tua yang sudah dingin sekali hubungannya dengan anaknya, betul nggak ya? Yang kayaknya udah nggak mau ngomong karena setiap kali ngomong selalu ribut, saudara. Ada beberapa suami istri yang kalau ngomong itu udah kayak Tom and Jerry, saudara ya. Ribut terus, nggak tahu yang mana kucingnya, nggak tahu yang mana tikusnya, betul nggak ya? Nah, saya berdoa biarlah malam ini saudara juga akan disanggupkan oleh Tuhan untuk menerobos daripada batasan itu. Kemudian yang ketiga, ada beberapa daripada kita misalnya merasa Pastor Daniel, karir saya mentok gitu ya, saya nggak bisa naik lagi ke tempat yang lebih tinggi, tetapi saya percaya dalam diri saya masih ada potensi-potensi besar yang Tuhan persiapkan ya. Kemudian berikutnya misalnya saudara mungkin berkata, wah udah terlambat nih ya. Saudara, di Alkitab kita tahu nggak bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus itulah Tuhan yang adalah serba kemustahilan, yang mengalahkan kemustahilan. Yang percaya katakan amin. Ada satu hal di dalam Alkitab yang sangat mustahil saudara, bahkan orang itu sudah mati. Namanya siapa? Lazarus ya. Kalau saudara berkata, wah Tuhan Yesus terlambat, karena Tuhan Yesus gak datang sebelum Lazarus sebelum mati. Pada waktu sakit, Tuhan Yesus malah berkata dengan sengaja dia menunda perjalanannya, karena Tuhan Yesus berkata Lazarus sudah tidur saudara. Padahal di sana dia tahu bahwa Lazarus sudah mati. Bagi Lazarus saudara ya, kayaknya batasan daripada tubuhnya adalah perban itu dan juga batu yang menutupi kuburnya, betul nggak ya? Tetapi sekali lagi, di mana ada Tuhan Yesus, di sana ada terobosan. Yang percaya katakan amin. Jadi apapun dalam kehidupan saudara, bahkan saya nggak berkata malam ini akan ada orang yang bangkit daripada kematian, saudara. Tetapi kalau ada relationship yang mati, ada karir yang mati, ada keuangan yang mati, ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan saudara dan itu mati, saya berdoa biarlah malam ini akan ada kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, buka bersama dengan saya, bersama dengan kita lihat daripada firman Tuhan, kita buka daripada kitab Yosua. Kita lihat bersama-sama daripada pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Yang siap katakan amin. Di sini dengan jelas berkata firman Tuhan, kita baca 2-3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, saudara sekalian, ini contoh yang sangat baik sekali. Pada malam hari ini saya memberikan contoh tentang bagaimana perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang Israel, saudara ya. Nah, perlu kita dengar dulu, kita perlu tahu ada beda antara nekat dengan beriman. Betul enggak?
Ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang asal mereka mau belajar untuk percaya, saudara ya. Misalnya mereka berkata, saya bosan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya bosan misalnya naik kendaraan umum, saya bosan naik busway. Saudara, jadi lihat mobil orang yang bagus, apalagi misalnya yang mobil Jerman atau mobil Jepang yang harganya miliaran, saudara, langsung main tumpang tangan, saudara ya. Nah, kita mesti membedakan bahwa ada beda antara orang yang beriman dengan orang yang nekat, saudara ya. Memang benar, di dalam kehidupan saya ada banyak kemustahilan. Benar gak? Di dalam kehidupan saudara ada banyak kemustahilan. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu yang serba mengalahkan segala macam kemustahilan. Nah, makanya kita perlu tahu, saudara ya, pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus yang serba mengalahkan kemustahilan, bukan Dia yang mengikuti kehendak kita, tetapi kita yang harus mau belajar menanggalkan keinginan daging kita dan kemudian mengikut Dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara hari Minggu kemarin ada di Anugerah Church. Boleh lihat tangannya berapa banyak yang datang di Anugerah Church hari Minggu kemarin? Ya, puji Tuhan ya. Nah, beberapa daripada saudara pasti tahu khotbah kemarin judulnya apa? Ada yang tahu nggak? Kreatif dan inovatif. Nah, di khotbah kemarin saya terus terang bukan karena saya yang khotbah, saya diberkati saudara ya. Karena saya juga belajar banyak hal, bahwa ternyata 3 hal itu sangat memberkati sekali pada waktu kita belajar untuk menerapkannya. Saudara ya, masih ingat gak 3 hal di dalam kreatif dan inovatif ini apa? Ada yang masih ingat gak? Tolong keluarkan slide-nya. Yang pertama adalah knowledge, katakan knowledge. Knowledge itu artinya pengetahuan, betul gak ya? Jadi di dalam kehidupan kita untuk kita menerobos batas, saya yakin bahwa kita perlu mempunyai pengetahuan yang cukup. Yang percaya katakan amin. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua yang kami ajarkan dalam kreatif dan inovatif adalah wisdom, hikmat, saudara ya. Saya percaya juga di dalam kehidupan kita untuk kita sanggup menerobos batas, kita juga perlu yang namanya hikmat. Orang yang berhikmat, saudara ya, atau orang yang punya wisdom, maka saudara akan disebut wise. Ya, saya tidak cuman asal mengulang khotbah saya, tetapi saya mau malam ini kita akan belajar untuk menerapkannya. Boleh ya, saudara ya. Yang ketiga, poin yang ketiga ini sangat penting sekali karena kita perlu yang namanya understanding atau pengertian, saudara ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada di sini atau saudara mau belajar ya, siapapun Anda termasuk yang ada di rumah, Anda bisa lihat recordingnya. Nah, kalau mau tahu ada link recordingnya paling gampang sekali, tolong keluarkan. Ya, saudara bisa langsung scan QR-nya. Ya, saudara yang ada di sini, kalau nggak datang, saudara langsung scan QR-nya di TV, bisa dicoba. Ini pertama kali, ini kreatif dan inovatif nih. Ya, coba dikeluarkan, Ibu Ibi, ini bisa nyambung ke linknya nggak? Pakai kamera Ibu. Atau ada yang punya kamera nyambung nggak? Ya. Nah, jadi saudara sekalian yang tidak ada, saudara bisa lihat di sana. Nanti saudara bisa ikuti. Memang videonya putus setengah, tetapi ada sambungannya supaya saudara bisa mengerti nanti apa yang saya khotbahkan. Ya, saya akan pakai 3 poin ini untuk kita belajar bagaimana seperti yang diterapkan oleh Yosua atau orang-orang Israel pada zaman itu untuk mereka menerima terobosan. Boleh saudara ya? Kita akan lihat. Haleluya. Nah, di sini saya akan tulis 3 hal. Yang pertama untuk menerima terobosan. Menerima terobosan. Terobosan. Nah, saya percaya ini akan relevan banget buat kita. Kita perlu yang namanya knowledge. Saya tulis di sini, jadi nanti pada waktu saya mengkhotbahkannya, saudara bisa lihat kembali apa yang akan terjadi dan apa yang sempat dialami oleh mereka. Wisdom, understanding. Saya tulis dalam bahasa Inggris, saudara ya. Nah, jadi saudara yang nggak datang, saudara nanti bisa langsung lihat khotbahnya apa yang dikhotbahkan di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan orang Israel, kita perlu tahu juga ya bahwa di dalam khotbah kami kemarin itu penggabungan antara knowledge dan wisdom itu namanya understanding. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat daripada konteks ini, sebelum saya masuk kepada konteks orang Israel, supaya saudara dapat mencernanya lebih mudah. Ini seperti orang makan, saudara ya. Knowledge-nya adalah, saudara, menurut saudara makan itu perlu nggak? Nah, pada waktu misalnya anak saudara masih kecil, itu nggak perlu, nggak tahu, saudara ya, nggak tahu bahwa itu perlu. Makanya kita perlu untuk menerima edukasi, baik itu melalui formal ataupun non formal. Kalau edukasi formal itu melalui apa?
sekolah, betul nggak ya? Kalau yang non formal itu bisa di rumah, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kita bisa baca buku. Nah, jadi seperti orang makan, knowledge-nya itu adalah makan itu perlu, betul nggak? Nah kemudian wisdom-nya itu apa saudara? Pada waktu kita sudah mulai dewasa, apalagi sudah mulai ABG saudara ya, udah mulai 17-an, 18, 19-an saudara ya, sudah bisa mempunyai opini, hari ini kita tahu makanan yang enak itu apa? Betul enggak? Nah kalau saudara bisa mengkoneksikan ini, maka saudara akan mempunyai cukup banyak hikmat, mana yang mahal, mana yang kira-kira saudara bisa suka, mana yang saudara nggak suka. Betul enggak? Ini seperti makanan seperti itu. Tetapi yang ketiga, understanding-nya adalah pada waktu kita mulai menjadi lebih dewasa lagi, kita akan mulai mendapatkan pengertian bahwa ada beberapa makanan yang tidak seharusnya kita makan. Ya Pak ya? Saudara, misalnya apa? Ya kalau baygon itu saya rasa sih bukan perdebatan saudara ya. Kalau ada orang yang masih punya kehendak untuk minum baygon itu kayaknya nggak punya understanding. Betul nggak? Kalau mie instan kayaknya terlalu nyudutkan anak-anak kos deh. Contoh B2. Siapa yang suka makan B2? Oh anak kos nggak bisa ya. B2. Nah banyak orang bilang bahwa B2 ini enak. Betul nggak ya? Nah kita asumsikan B2 ini memang enak dan itu memang enak sekali. Jadi kalau saudara yang tidak pernah makan B2 ya saya rasa ini mungkin nggak terlalu relevan buat saudara. Nah jadi saudara akan mulai memilih bahwa ternyata bukan cuma makan itu perlu, tetapi ternyata makan B2 itu ada tempat-tempat yang enak. Misalnya di dekat sini ada juga yang enak, di Sunter juga ada yang enak, apalagi kalau di Manado semua B2 enak saudara. Betul nggak ya? Tetapi pada waktu saudara mulai meningkat, bukan cuman saudara punya wisdom atau wise, saudara akan naik pada level yang berikutnya yaitu punya understanding. Betul nggak? Punya understanding itu berarti saudara akan mulai mengerti ternyata walaupun makan B2 itu enak, tetapi tidak seharusnya saudara makan tiap hari. Bukan masalah cuma tipis kantong, tetapi ternyata tidak baik untuk kesehatan. Betul nggak? Kemarin saya bertemu dengan Pak Michael, udah lama nggak ketemu nih, ya. Udah berapa lama? 2 mingguan ya. Saya lihat, Pak Michael, ini kita sebut nama nggak apa-apa ya, walaupun ini online ya. Saya harap orangnya juga nonton gitu ya. Lagi nonton ya? Lagi nonton. Halo Pak Michael gitu ya. Dan juga tim Anugerah yang tersebar lagi di beberapa tempat pada saat ini. Pak Michael, kayaknya kok gedean ya, kayak saya bilang gitu ya. Istri tambah kurus karena kangen gitu ya, tapi suami kayaknya tambah gemuk gitu ya. Pak Michael lebih gede ya kayaknya, saya bilang gitu. Iya Pak, kan di Manado, tahu sendiri lah gitu ya. Kenapa B2 terus ya? Ya bukan masalah B2 terus, di mana-mana ketemunya B2 dia bilang gitu. Nah jadi ini saudara, kalau kita mau bicara tentang makanan, orang yang punya level understanding akan tahu bahwa ada beberapa hal nggak cuma B2 saudara ya. Tetapi banyak hal lain, ada mie instan, atau misalnya seafood, atau bebek, atau apapun juga saudara ya. Kita akan mulai mempunyai pengertian, karena apa saudara? Jangan-jangan saat ini ada orang yang memerlukan terobosan untuk disembuhkan dari sakit. Betul nggak? Jawabannya sih simple, sebelum saudara sakit lebih baik apa? Saudara harus belajar untuk melindungi dirimu sebelum jatuh sakit. Betul nggak? Nah makanya kita belajar sebelum saya masuk. Nah sekarang kita lihat, saudara nangkep ya. Jadi kalau dalam makanan knowledge itu berarti makan itu perlu. Yang kedua wisdom itu, wise itu artinya B2 itu enak, bukan perlu. Kalau melihat model kamu sih memang perlu saudara. Ya. Tetapi yang ketiga, kalau makanan understanding itu tidak selalu B2 itu perlu dimakan atau sehat. Betul nggak? Selain biayanya juga mahal, saudara, tetapi yang lebih penting daripada uang adalah kesehatan itu mahal. Jangan cuman kalau nanti sakit, saudara ya, kemudian kita mulai nangis-nangis, mulai doa puasa, nggak ada salahnya dengan itu. Tetapi alangkah baiknya kalau dari awal bisa dicegah. Sampai sini mengerti saudara? Yang percaya katakan amin. So, bagaimana dengan saudara di rumah? Ya puji Tuhan. Nah sekarang ternyata ini loh saudara ya, maaf sekarang saya harus pakai kacamata nih saudara, karena saya nggak bisa baca apa yang saya tulis ini ya. Nah, ini understanding namanya ya. Jadi nggak merasa bahwa pakai kacamata itu jelek, saudara. Karena pakai, nah ini langsung kelihatan gitu, saudara.
Jadi kalau dipaksa juga percuma, nanti nggak maksimal. Betul ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengerti bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak sekali terobosan-terobosan yang Tuhan mau kita raih. Yang percaya katakan amin. Nah sama, kita kembali kepada apa yang tadi saya mau ceritakan saudara. Di dalam kehidupan orang-orang Israel, kita tahu saudara ya bahwa dijajah itu nggak enak. Siapa yang percaya bahwa dijajah itu enak? Dijajah itu nggak enak sekali. Selama 430 tahun orang-orang Israel dijajah di tanah Mesir. Mereka dijadikan budak, mereka dipukulin, saudara, mereka kehilangan hak hidupnya, bahkan mereka tidak dibayar. Saudara, ya, kira-kira mungkin saya tidak tahu berapa lama nggak dibayarnya, anggap aja selama 100 tahun terakhir mereka nggak dapat bayaran apa-apa. Can you imagine that? Halo, nangkep nggak? Kira-kira menurut saudara dijajah sebagai orang Israel enak nggak? Jadi ada satu knowledge-nya apa saudara? Dijajah itu nggak enak, saya tulis ya. Dijajah nggak enak. Ini orang Israel. Ini orang Israel. Oke. Jadi knowledge-nya dijajah nggak enak. Ini apalagi mereka sebagai budak. Berapa tahun? 430 tahun. Nangkep nggak? Ada satu terobosan yang mereka mau. Terobosannya apa saudara? Mereka mau keluar dari tanah Mesir. Mereka berkata, gua nggak mau lagi dijajah. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata untuk kita menerima terobosan, kita nomor satu tidak boleh puas di mana kita berada. Ini sangat penting sekali karena saya sering kali mendapati ada banyak orang yang merasa puas dengan kehidupannya. Saudara, saya tidak berkata bahwa kita jadi orang nggak boleh, istilahnya saya nggak berkata bahwa jadi orang itu harus selalu nggak bersyukur gitu loh, nggak ya. Tetapi kadang-kadang ada potensi-potensi, apalagi di sana kita tahu Tuhan sudah bernubuat, Tuhan sudah berkata kepada Abraham bahwa anak keturunanmu itu akan keluar dari tanah Mesir dan mereka akan masuk ke dalam suatu tanah yang apa saudara? Melimpah susu dan madu. Jadi kalau kita tahu di depan kita itu ada tanah susu dan madu, ada tanah perjanjian yang Tuhan sudah persiapkan dan saat ini saudara dan saya tidak berada di tanah itu, you better not be happy saudara. Saudara lebih baik tidak puas dan berkata saya akan mulai merasa tidak puas karena saya belum meraih potensi terbaik di mana Tuhan rencanakan untuk saya. Yang percaya katakan amin. Ada amin saudara. Ya, ada discontentment, ini perlu banget sebagai orang Kristen, karena seringkali pada waktu kita melihat kehidupan kita, yang kita lihat apa sih saudara? Fakta. Katakan fakta. Waktu saya melihat ini, ada teman baru namanya Darman, yang saya lihat tentang kehidupannya adalah fakta dia. Kalau saudara melihat siapa saya, apa yang saya lakukan, itu yang kamu lihat adalah fakta. Betul enggak? Tetapi pada waktu kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan, yang kita lihat adalah truth, kebenaran. Kebenaran nilainya selalu lebih tinggi daripada fakta. Makanya saudara, cara orang Israel pada waktu zaman itu, kan gak ada Alkitab, gak ada toko buku Immanuel, saudara ya, gak ada Google, gak ada anugerah.net, betul gak? Gak ada Google, gak ada macam-macam yang lain. Jadi metode mereka untuk menceritakan apa yang menjadi rencana Tuhan, itu diceritakan dari mulut ke mulut, turun-temurun. Dan mereka selalu ingat, bahwa Tuhan punya rencana ada satu tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Sampai discontentment itu menjadi begitu memuncak, saudara, akhirnya mereka merasa bahwa benar, jadi budak gak enak. Ada banyak di antara kita yang masih menjadi budak dosa, tetapi kita merasa oke di dalamnya. Bagaimana dengan Anda yang menonton? Ada terobosan-terobosan yang kau tahu, yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan saudara. Tapi engkau berkata, it's fine, I'm okay. Teman gue masih banyak, follower saya masih ratusan misalnya, atau ribuan, atau puluhan ribu, atau sudah juta. Saudara, uang masih mengalir. Selama kita merasa bahwa hidup kita masih baik-baik saja, saudara tidak akan menerima terobosan yang Tuhan tulis di dalam kebenaran firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Sampai tiba masanya, sampai kemudian ada Musa dilahirkan. Saudara sudah tahu ceritanya. 40 tahun Musa ada di tanah Mesir. Betul enggak? Sampai Musa ini loh orang yang menjadi trigger pointnya. Ya, yang menjadi pelatuknya.
untuk kemudian Tuhan pakai insiden itu, Musa membunuh orang, Musa lari saudara ya, betul nggak? 40 tahun dia dari tanah Mesir, sebagai apa? Bukan main-main loh, sebagai pangeran. Di dalam kemewahannya saudara ya, tetapi dia merasa bahwa dia nggak puas. Tetapi ada banyak juga orang yang, maaf ya, miskin moral, miskin uang, miskin relationship, and they are happy. Mereka merasa hidup saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Kalau hari ini saudara tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupanmu, dan saudara selama ini bangga dengan keadaanmu yang tidak baik, pathetic. Menurut saya itu pathetic. Pathetic itu berarti apa? Thank you Indah. Konyol, saudara. Itu nggak bagus gitu saudara. Jadi makanya kita perlu mempunyai hubungan yang benar dengan firman Tuhan supaya kita secara konstan mendapatkan sesuatu yang murni dalam kebenarannya, supaya fakta yang kita lihat setiap hari kita dengar berinteraksi dengan kehidupan kita. Ada banyak orang yang bahkan berbicara dengan dirinya sendiri, nggak apa-apa deh, orang lain juga seperti itu, nggak apa-apa dia juga seperti itu saudara. Mempunyai self talk dalam kehidupannya, maka kita nggak akan membaca kebenaran itu, dan kebenaran itu nggak akan terjelma dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sampai kemudian akhirnya ada satu wisdom di mana akhirnya Tuhan memakai Musa. Long story short, ini karena ceritanya panjang, saya nggak mau terlalu panjang karena waktu kita juga sangat pendek saudara. Nah saudara masih ingat kan bagaimana mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Melalui apa saudara? Ada 10 tulah, betul nggak? Ada 10 tulah, tetapi ingat 10 tulah ini bukan terobosannya. 10 tulah itu adalah cuman minnya, caranya untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai sini paham saudara? Ya. Saya perpendek ceritanya, singkat cerita saudara ya, mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Sekarang setelah keluar mereka mau kemana? Ada yang tahu nggak? Halo, come on. Mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang mana dikatakan tadi melimpah dengan susu dan madu. Betul ya? Berarti ini berbicara masalah kehidupan loh saudara. Seharusnya mereka akan menjadi orang yang bebas, mereka tidak lagi diperbudak, mereka bisa menjadi tuan atas dirinya sendiri, mereka bisa membuat perencanaan saudara ya, mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Betul enggak? Enak enggak? Halo? Menurut kamu enak enggak? Enak. Kenapa enak? Karena mereka bisa maksimal. Mereka bisa menerima banyak sekali breakthrough, terobosan-terobosan demi terobosan yang Tuhan sudah rencanakan. Mereka sudah, wow, nanti saya punya rumah sendiri. Wow, nanti saya akan punya keluarga. Wow, saya akan melihat bagaimana tanah daripada nenek moyang saya. Betul nggak, saudara? Niatnya bagus, tetapi ternyata pada waktu ada masalah, ini mulai ada ujian. Masalahnya apa nih saudara? Ada musuh. Katakan ada musuh. Katakan ada musuh. Dalam kehidupan kita selalu akan ada musuh. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi sesuatu yang luar biasa nih. Perjalanan mereka pertama seharusnya diperlukan waktu tidak terlalu lama saudara ya. Saya tidak tahu exactly berapa, tetapi para ahli mengatakan lebih kurang 3,5 minggu. Tiga setengah minggu mereka dari tanah Mesir itu akan mereka mencapai tanah perjanjian. Nah pas sebelum mereka masuk, ada satu hal yang Musa lakukan. Apa itu saudara? Mengutus mata-mata. Berapa banyak orang? 12. Nah nanti saudara bisa lihat ceritanya ini ya. Ceritanya ada di kitab Bilangan, supaya nanti saudara bisa mengerti lebih dalam. Ya. Di dalam kitab Bilangan dikatakan Musa mengirim 12 mata-mata ke kanan. Nah sama saudara, ternyata Musa pun mempelajari untuk dia mempunyai wisdom. Musa mempelajari apa yang terjadi di tanah itu. Dan Bapak Ibu sekalian, ini kalau engkau lihat di dalam Bilangan 13 dan Bilangan 14, saudara akan melihat bagaimana sikap daripada 12 mata-mata atau daripada orang Israel itu. Mereka pada waktu masuk, saudara ya, mereka mengatakan, wih gila banget, bener. Tanah itu melimpah dengan susu dan madu. Bahkan di salah satu ayat dikatakan, bahkan ada 2 orang yang menggotong, bukan menggotong sapi ini saudara, menggotong buah anggur. Saudara tahu kan kalau saudara ada di kantor Anugerah, saudara saya dapat itu, saya beli di Israel saudara ya. Dan itu menunjukkan apa yang mereka lihat dari 12 mata-mata itu. Ada setan dan bukan sapi, sekali lagi katakan bukan sapi.
Tapi apa saudara? Anggur yang digotong oleh 2 orang dewasa. Dengar baik-baik. Pada hari-hari ini kita lompat saudara ya di abad 21. Di Israel lagi berusaha memulihkan tanah atau teknologi pertanian. Sehingga mereka bisa menghasilkan buah anggur segede itu. Think about it. Ya, luar biasa banget ya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi apa yang Musa lakukan, sekali lagi Musa gathering knowledge. Musa mempelajari. Jadi ternyata walaupun kita tahu apa yang Tuhan rencanakan, penting gak kita sekolah? Penting gak kita belajar? Halo? 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 Betul ya? Tetapi ada satu masalah yang sangat besar, bahwa ternyata ada raksasa di sana. Betul? Ini saya nggak tahu kenapa gede banget. Dan kemudian yang terjadi, mereka berkata bahwa kami nggak mungkin bisa masuk, kami nggak mungkin bisa menang, kami nggak mungkin bisa masuk dalam tanah perjanjian itu karena di sana yang terjadi mereka berkata karena di sana itu ada raksasa dan diri kami adalah, masih ingat gak nih? Kok ngantuk semua nih kayaknya? Halo? Yang terjadi adalah mereka belalang. Ya, seperti belalang, whatever. Betul gak? Ya. Mereka pikir mereka belalang saudara. Bukan cuma seperti belalang, tetapi mereka berpikir mereka itu sekecil belalang. Gitu loh. Yang cuma bisa diinjek dan mati. Nah tetapi dari 12 mata-mata yang diutus ada 2 yang berbeda yang bernama Yosua dan Kaleb. Betul enggak? Ada orang yang ketiga bernama Musa dan pada waktu saya mulai membaca ini kembali, saudara saya melihat wow luar biasa. Ternyata ada 3 orang nih yang mempunyai wisdom, Musa, Yosua, dan Kaleb. Saudara, wisdomnya apa? Mereka berkata enggak mungkin, kita pasti masuk. Ada terobosan besar di sana. Nah Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ada pemimpin-pemimpin. Bukan cuma saya di tempat ini, tetapi juga ada banyak orang lain di dalam kehidupan saudara. Mungkin juga bisa orang tua saudara, mungkin ada mentor-mentor saudara yang lain yang berkata kamu pasti bisa. Saya tahu ada rancangan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kamu. Kamu tinggal perlu melangkah saja. Tapi mereka gak mau saudara. Dan Tuhan jadi ngamuk, Tuhan jadi kecewa. Dengar baik-baik, sekarang dalam kehidupan kita ini punya pilihan. Katakan saya punya pilihan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia itu memberikan freedom kepada kita to choose. Tuhan selalu memberikan pilihan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh, kembang, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman, saudara ya, dan bisa membuat keputusan yang benar. Katakan membuat keputusan yang benar. Ada sesuatu yang berbeda dengan 3 orang ini saudara. Karena apa? Bukan cuma mereka berhenti di level wisdom, tetapi mereka mempunyai understanding. Ingat ya, kalau tadi kasih contoh, ini kalau ngantuk kita bicara makanan lagi saudara. Ya, tadi contohnya apa? B2. Oke. Betul nggak? Ya. Berarti understandingnya B2 itu apa? Enak, betul, tapi nggak boleh sering-sering. Betul ya? Nah, understanding daripada 3 orang ini tentang Tuhan itu apa? Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi Dia melihat bagaimana Tuhan sudah berkarya dengan cara luar biasa. Saudara ingat bagaimana pada waktu 10 tulah itu diturunkan atas Mesir. Mereka adalah bagian daripada orang-orang ini yang melihat langsung loh. Di tempat ini berkali-kali kita kedatangan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, saudara. Dan saya pernah katakan dari satu orang yang namanya Tulus, masih ingat gak? Saya katakan kenapa ya ada orang-orang dilahirkan sama dari keluarga orang yang sangat sederhana, hidupnya sangat susah, tetapi outcome-nya berbeda. Rahasianya di mana saudara? Firman Tuhan menulis. Kenapa ada 3 juta orang Israel? Ada berapa juta? 3 juta. Enggak sampai 10%, enggak sampai 1% saudara. Saudara hitung deh, 3 dibandingkan 3 juta itu berapa persen? 0,000 sekian.
Not even 1%. Hanya 3 orang ini, terutama firman Tuhan berbicara masalah Kaleb dan Yosua, mereka memiliki jiwa yang berbeda. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan mereka, they have a different spirit. Nah, different spirit ini berbicara bahwa ternyata levelnya mereka bukan cuma wise atau punya wisdom, tetapi mereka punya understanding. Karena understanding tadi saya katakan adalah penggabungan antara knowledge kita tentang Tuhan, yang kita tulis, saudara, yang kita baca, kita dengarkan di gereja aja, itu enggak cukup. Saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, dengan kehidupan Yosua, dengan kehidupan Kaleb, mereka melihat langsung dan mereka mendengar, mereka melihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan di tanah Goshen. Masih ingat enggak tanah Goshen? 10 tulah yang ada, ya 1 sampai 9, saudara tahu kan? Kita nggak usah sebutin lagi ya. Mulai dari gelap gulita, lalat pikat, air yang menjadi darah, semuanya itu saudara ya. Itu semua menyerang Mesir. Dan saudara tahu nggak, Mesir itu cukup besar. Dan kota Goshen atau lembah Goshen itu salah satu daerah yang ada di dalamnya. Kind of does not make sense saudara. Kalau satu misalnya nih ya di kota Jakarta misalnya. Kena misalnya, kita nggak minta nih ya, tapi misalnya di suatu kota, di kota Jakarta kena wabah. Tiba-tiba di storehouse nggak ada wabah saudara. Kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Tetapi itulah yang terjadi dengan orang-orang Israel dan Musa dan Yosua dan Kaleb melihat bahwa ada perbedaan. Bagaimana di tulah yang ke-10, kemudian pada waktu Tuhan memerintahkan sesuatu, dan kemudian ternyata semua daripada anak sulung, bukan cuma anak manusia, tetapi semua anak ternak itu mati. Mereka melihat, mereka mendapatkan understanding bahwa wow, Tuhan yang nyuruh saya masuk ke dalam tanah perjanjian ini adalah Tuhan yang sangat besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bagaimana Tuhan memelihara mereka saudara, sehingga pada waktu mereka sampai di Laut Merah, ingat gak? Nah makanya saudara, mereka ingat itu baik-baik. Bagaimana tentara Firaun itu mau menyerang mereka dan sudah mendekat. Tetapi sehingga pada waktu mereka sampai di Laut Merah, di ujungnya mereka sudah terdesak. Tiba-tiba pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Musa, acungkan tongkatmu ke Laut Merah. Dan Laut Merah dituliskan di dalam firman Tuhan apa saudara? Terbelah. Ada amin gak? Mereka berjalan kaki saudara, firman Tuhan mengatakan di atas tanah kering. Pernah baca itu enggak? Ya, menarik banget loh. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka berjalan di atas tanah berlumpur. Saudara ya, kalau saudara pergi ke daerah pinggiran, mungkin pedesaan, saudara ya, kalau habis hujan tanahnya pasti berlumpur. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada waktu orang Israel berjalan di tengah Laut Merah, tanahnya kering. Padahal beberapa menit yang lalu masih basah, ini kering saudara. Does not make sense. Itulah Tuhan kita. Dan pada waktu mereka tiba-tiba kepanasan, saudara, hari-hari 1 bulan terakhir ini, saudara, udara cukup panas banget. Betul enggak ya? Berapa derajat paling kira-kira? 32, 33 derajat, betul ya? Di beberapa negara di belahan bumi yang lain, terutama di Eropa, di London saudara. Saya lihat baca di Instagram teman saya katanya sampai hampir 45 derajat. Saudara, think about it, panas banget. Apalagi di zamannya Musa, saudara, pada waktu siang mereka berjalan di padang pasir, itu mungkin sampai hampir 50 derajat. Tetapi pada waktu mereka komplain, mereka ngomel, mana nih orang engineering nih, nggak ada nih. Misalnya saudara, Tuhan langsung kirim tiang awan dan AC-nya nyala semua. Keren nggak? Pada waktu malam kedinginan saudara, mereka berkata kami akan mati, kami kedinginan menggigil gitu. Tiba-tiba saudara ya, api unggunnya nyala, tiang awan dan tiang api. Nah dengan ini semua sehingga akhirnya mereka mempunyai understanding karena mereka mempunyai roh yang berbeda. Sampai sini mengerti saudara, ada amin gak? Nah inilah yang kerap kali terjadi sehingga kita lihat di dalam firman Tuhan saudara ya. Bilangan 14 ayat 22 sampai dengan 24. Nah di sana dengan jelas berkata, semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku berbuat di Mesir dan di padang gurun. Saya tadi sudah jelaskan itu semua saudara. Namun telah 10 kali mencobai aku, tidak mau mendengar suaraku.
Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku, ini tidak akan melihatnya. 24, ini yang menjadi key pointnya. Tetapi hambaku Kaleb, ya berarti saya percaya bukan cuma Kaleb saudara, tetapi ada Musa, ada Yosua. Ya. Karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan apa saudara? Sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, Kaleb mendapatkan terobosan bahkan itu jauh sebelum terjadi. Sedangkan teman-temannya, coba lihat teman-teman. Lihat kiri kanan, teman-teman. Teman-temannya enggak dapat. Jadi akan ada orang-orang di dalam WhatsApp grup saudara yang belum tentu mendapatkan terobosan dalam kehidupannya karena mereka tidak mempunyai understanding siapa Tuhan yang saudara sembah. Makanya di zaman ini kita perlu menjadi orang-orang, saya berkata seperti ini saudara, ya ini sering kali saya katakan. Di dalam kehidupan kita, pada waktu Tuhan memberkati kehidupan kita, sebenarnya itu bukan cuma untuk kita doang. Ada amin enggak? Karena apa saudara? Tuhan sudah menjadikan saudara dan saya menjadi alat pamer daripada kerajaan surga. Ada amin? Haleluya. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pada waktu kita diberkati saudara. Saya pernah pakai contoh ini. Contohnya saudara, ya ini ada batu bata. Di dalam kitab Efesus dikatakan kita itu hidup kita seperti batu bata yang tersusun rapi. Dan Tuhan Yesus sebagai batu penjurunya. Jadi artinya kalau hidupmu diberkati, hidupmu menerima terobosan itu bukan untuk supaya saudara bisa pamer. Ada satu teman saya, tadi pagi saya melihat di salah satu postingannya, saudara dia mengatakan, hati-hati, kesaksian dengan pamer itu beda tipis. Menarik banget nih saudara ya. Karena apa? Kalau kita nggak berhati-hati saudara, apa yang kita bilangkan bahwa kita mau bersaksi, gue menerima terobosan nih. Gitu ya saudara ya. Malah kita menjadi alat pamer kita. Padahal bukan itu yang menjadi alat pamer kita, tetapi diri kita, kehidupan kita, setiap kesukaran yang kita terima saudara ya, itu akan menjadi alat pamer daripada kerajaan Tuhan. Air keluar daripada batu karang, ada mana, ada tiang awan, tiang api saudara. Sehingga itu yang semua akhirnya menjadi satu acuan, cross reference, menjadi jangkar bagi jiwa mereka. Sehingga mereka punya iman, mereka punya kepastian sebelum mereka mendapatkannya. Iman adalah, apa definisi daripada iman? Bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan tetapi tidak terlihat. Bagaimana mungkin cuman satu orang namanya ditulis di sini, yang masuk bukan cuma satu kan? Ada Yosua, ada Kaleb, dan kalau Musa misalnya dia nggak sampai emosi tingkat dewa gitu saudara ya, dia pun seharusnya bisa masuk. Sayang banget ya, betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana mungkin cuman ini aja yang masuk, yang lain nggak masuk? Nah makanya Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan setiap orang. Haleluya. Tetapi hanya sedikit yang akan menerima keselamatan itu. Saudara dan saya adalah bagian daripada orang-orang yang paling beruntung karena kita sudah dipilih sejak dunia ini belum dijadikan. Katakan bersama dengan saya, aku sudah dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Singkat cerita saudara, kita tahu akhirnya Tuhan saya nggak mau membuat saudara berpikir Tuhan itu marah, Tuhan itu ngamukan, Tuhan itu garang gitu saudara. Ini memang satu gambaran yang ada yang kita kenal dalam perjanjian lama. Tetapi kita harus tahu bahwa sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Semua murka, semua kemarahan daripada Tuhan itu sudah dituntaskan di dalam diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang makanya tadi saya berkata kita ini punya suatu pilihan. Tetapi berhati-hati di dalam pilihan kita ada dalam kehidupan ini yang namanya momentum. Ya, kesempatan dan momentum belum tentu sama. Ada kesempatan, ada momentum. Momentum itu ibaratnya kalau saudara lihat ada orang main surfing. Ya, ada gelombang naik, itu ada momentumnya naik saudara ya. Nah kesempatan itu adalah saudara mau nggak untuk ke pantainya. Itu dulu saudara ya. Saudara, itu yang terjadi. Nah pada waktu mereka kemudian daripada orang-orang Israel mulai menolak apa yang Tuhan rencanakan saudara. Mereka kehilangan momentum.
Nah ini yang terjadi. Jadi di dalam kehidupan kita, kesempatan itu memang belum selalu terulang lagi saudara. Tetapi membangun momentum itu sangat sukar sekali. Di dalam kehidupan orang-orang Israel, mereka harus mau menunggu selama berapa tahun? 40 tahun. Dan semua daripada generasi yang di atas 20 tahun sudah lenyap. Enggak ada lagi. Enggak menerima terobosan. Satu cycle saudara kadang-kadang perlu waktu yang sangat lama sekali. Ada beberapa orang yang miss momentumnya untuk, saya pernah cerita nih ya, saya akan ulang saudara. Saya dulu punya teman baik banget. Satu gereja dengan saya, salah satu pekerja di gereja kami di kota Surabaya saudara ya. Orang Singapura. Waktu saya kenal dengan dia nggak mau pernah cerita usianya saudara ya. Kira-kira waktu itu usianya mungkin saya perkirakan sekitar 38 tahun gitu saudara. Dari mana saya bisa tahu? Karena dia berkata dia sudah lulus MBA, dia udah kerja di Eropa selama 10 tahun, saudara. Kemudian dia merintis lagi pekerjaan dan yang lain. Saya perkirakan dia kira-kira umurnya 38 tahun. Tapi dia belum menikah. Waktu saya umur 23 tahun dan saya sudah menikah, saudara ya. Nah jadi kemudian yang terjadi saya berusaha untuk comblangin dia gitu ke beberapa orang teman. Nah saya tanya sama dia, emang kenapa lu selama ini kok sampai sekarang belum married? Dia bilang, karena gue gak pernah serius. Ini cowok saudara, gue gak pernah serius. Memang cowok biasanya susah serius. Ya, betul gak ya? Jadi cowok-cowok dengar baik-baik nih, serius dong gitu. Ngomong sama yang cowok, serius dong. Ya, karena biasanya cowok lebih takut komitmen. Ya, jadi malam ini cowok-cowok akan menerima terobosan. Ada amin. Nah kemudian teman saya berkata, karena gue selama ini gak pernah serius. Makanya mesti serius saudara ya. Nah pas dia mau serius, yang usianya sedia udah married semua. Pilihannya gak banyak. Saya mau kenalin ini gak cocok. Kalau dia yang gak cocok, yang sana yang gak mau. Ada satu teman saya dikenalin, gila lu kenalin gue sama om-om terus gitu misalnya. Betul nggak saudara? Ya. Sampai kemudian saya pernah ketemu dengan dia di Jakarta 10 tahun yang silam. Belum married juga. Ya. Waktu itu berarti dia sekitar umur 45-an seperti saya hari ini saudara. Dan kemudian saya tanya, emang nggak ada yang cocok? Sekarang gue kalau dikenalin buy one get one free, sometimes buy one get one two, you know? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Udah punya anak 2 maksudnya gitu. Ya. Jadi makanya saudara, kalau kita miss momentum di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kehilangan kapal gitu loh. Betul nggak? Di dalam kehidupan kita ini perlu kita belajar. Nah kembali kepada apa yang terjadi dengan orang-orang Israel. Tetapi kemudian saudara, setelah 40 tahun yang terjadi, Yosua sekarang memimpin daripada pasukan itu. Ada amin nggak? Nah ternyata untuk kita mau menerima terobosan di dalam kehidupan kita, kita harus mau menjadi orang-orang yang mau diajar. Tuhan bisa taruh saudara orang-orang di dalam kehidupan kita untuk berbicara kepada kehidupan kita dan itu sangat penting banget. Saya sempat di dalam kehidupan saya ada beberapa tahun saya mengalami bukan kepahitan ya. Saya katakan itu belum kepahitan tapi saya mengalami trauma. Buat apa saya punya mentor? Nanti disakiti lagi. Buat apa saya misalnya punya orang untuk berbicara kepada kehidupan saya, I'm fine gitu. Tetapi ada satu poin dalam kehidupan saya merasa gue mentok nih. Dan setelah itu saya dan Bu Devi kami membuka diri. Kami mulai berdoa kepada Tuhan dan kami mulai berkata, Tuhan aku perlu orang yang berani berbicara kepada kehidupan saya. Apa itu salah? Dan orang yang berani untuk melihat potensi dalam kehidupan saya yang berkata, gak cukup apa yang kamu lakukan, do it further. Nah saudara, ini yang kemudian terjadi. Ini yang terjadi pada kehidupan Yosua sehingga akhirnya Tuhan meminta kepada Musa untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Ini yang terjadi. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi saudara. Ya. Sampai 40 tahun kemudian, katakan 40 tahun kemudian. Yosua siap nih udahan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita lihat nih, very interesting. Ternyata yang Yosua lakukan, apa saudara? Dia ngirim mata-mata. Betul nggak? Apakah dia nggak percaya dengan Tuhan? Oh dia percaya dengan Tuhan. Nggak mungkin nggak percaya dengan Tuhan.
Tetapi apa? Karena dia sungguh-sungguh percaya akan rencana Tuhan yang sangat besar, makanya dia tidak mau sia-siakan. Dia nggak mau lagi momentum itu kehilangan untuk kali yang kedua. Sangat penting untuk kita anak-anak Tuhan menyadari bahwa namanya momentum kalau kita kehilangan sampai kedua kali, saudara, maka itu kita kebangetan banget. Ada satu quote yang menarik sekali yang berkata seperti ini, ya. Kegilaan itu adalah apa? Melakukan hal yang sama tetapi saudara mengharapkan hasil yang berbeda. Ada amin. Bagaimana dengan Anda? Adakah terobosan-terobosan yang seharusnya saudara terima tetapi saudara nggak mau berubah? Saudara mengatakan, kenapa gue harus berubah? Gue udah nyaman di mana gue berada. Saudara, dan kemudian saudara, tapi engkau mengatakan, saya nggak puas dengan hidup saya. Ya kalau nggak puas, do something. Lakukan sesuatu yang berbeda. Jangan sesuatu yang sama terus. Yang percaya katakan amin. Dan ternyata yang Yosua lakukan, dia kirimkan lagi mata-mata. Tetapi kali ini saudara, nggak harus 12 orang. Dia kirim kelompok yang lebih kecil. Karena apa saudara? Pengetahuan akan tanah itu, data yang dia punya 40 tahun yang lalu, itu mungkin udah nggak relevan. Ada amin nggak saudara? Tetapi pada waktu dia akhirnya melakukan apa yang dia lakukan, dia mengumpulkan data yang luar biasa. Dia bertemu dengan satu orang yang bahkan, maaf ya, pelacur saudara. Yang bahkan Tuhan pakai, dengar baik-baik, pelacur itu menemukan terobosan kehidupannya pada waktu bertemu dengan anak-anak Tuhan yang mengerti destinasinya. Ada amin kan? Saya percaya bahwa pada waktu saudara melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, ada orang-orang yang akan menerima terobosannya pada waktu berjumpa dengan saudara. Haleluya. Selagi saudara mengejar terobosan-terobosan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, engkau pun dapat menjadi terobosan bagi orang lain. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan, kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Ada amin saudara? Ya puji Tuhan. Nah kemudian saudara, yang terjadi adalah, kita sama-sama tahu. Singkat cerita, bagaimana Yosua menerima terobosannya. Ada dua terobosan besar yang dia terima. Yang pertama, ingat gak? Pada waktu akhirnya dia mau masuk menyeberang sungai Yordan, masih ingat gak? Menurut saudara kira-kira, saya gak tahu dengan saudara ya, sungai Yordan itu lebarnya kalau zaman sekarang itu kira-kira 30 meter. Saudara ya, kalau kita masukin itu kira-kira sedada orang dewasa. Tetapi ternyata zaman dulu, itu kalau apalagi musim semi, saudara, di mana hujan itu turunnya deras, sungai Yordan itu bisa lebih tinggi daripada orang dewasa. Membawa 3 juta orang untuk nyebrangin sungai seperti itu bahaya besar enggak? Bahaya besar. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang menghendaki, Tuhan sanggup untuk berikan strategi yang baru kepada saudara. Ada amin. Ada satu understanding yang dia punya dan dia mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berbicara kepada dia, Tuhan berikan satu strategi yang luar biasa. Dan di dalam strategi itu kita bisa baca di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyuruh, imam pergi dulu ke depan, bawa tabut perjanjian Allah. Betul enggak? Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada terobosan. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu kan apa yang terjadi? Air daripada sungai Yordan itu berhenti loh saudara. Sekali lagi, apa yang pernah terjadi pada kehidupan Musa, itu terjadi lagi pada kehidupan Yosua. Mereka mendapatkan kembali understanding saudara, tetapi kemudian setelah mereka melewati sungai Yordan, ada satu musuh yang gede banget. Apa itu? Ada tembok yang gede, namanya tembok Yeriko. Ada amin. Dengar baik-baik saudara, semakin besar musuh yang harus saudara hadapi, semakin besar pula terobosan yang akan saudara hadapi atau terima. Katakan amin. Saya nggak tahu dengan kondisi kehidupan saudara apa. Beberapa daripada saudara, misalnya saudara tahu bahwa dalam kehidupan saudara, tadi saya katakan saudara nggak puas akan rencana Tuhan yang kok kayaknya belum digenapi secara sempurna dalam kehidupan saudara. Makanya saudara, kita perlu selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan supaya kita mendapatkan berkat yang banyak, itu basi saudara ya. Kita nggak mau cuma cari berkat, percaya deh sama saya. Di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan, saudara, saya dengan bangga saya berkata, selama hampir 15 tahun ini saya mengalami hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan istri saya, kami pelayanan full time, kami nggak punya bisnis, saudara, kami nggak punya tabungan besar, kami nggak punya deposito, tetapi Tuhan lebih
daripada pelihara kehidupan kami. Haleluya. Kalau hari ini saudara bisa melihat ada banyak perkara-perkara besar yang kita bisa lakukan dalam pelayanan ini. Saya percaya ini bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan yang memilih saya. Itu hebat dan Tuhan pakai pelayanan ini untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Lebih meriah lagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sehingga di akhir cerita kita lihat nih ya. Sebelum Yosua memimpin orang Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian. Yosua stres banget saudara. Stres banget. Ini gimana caranya Tuhan? Ada gak yang stres di sini? Coba lihat kiri kanan dong. Ada yang stres gak? Banyak. Bilang senyum dong. Katakan, gua gak mau stres hari ini. Ya kalau gak mau stres terus harus gimana saudara? Yosua stres banget loh. Menghadapi musuh yang sangat besar. Saudara perlu tahu ya, kalau kita lihat mendengarkan kisah tentang negara Israel itu kan luar biasa banget. Di rudal, saudara ya berkali-kali gak pernah sampai rudalnya. Karena mereka punya Iron Dome. Betul gak ya? Tentara Israel itu keren banget. Bahkan saudara wajib militer di Israel itu sampai sekarang masih berjalan. Bukan cuma laki-laki yang harus wajib militer, tetapi perempuan-perempuan. Model kayak beberapa daripada kalian-kalian yang perempuan-perempuan ini. Saudara kalau ketemu sama wanita Israel yang lagi umur 19, umur 20-an, bawanya Uzi saudara. Ya, Uziel. Storehouse gitu. Ya, bawanya Uzi saudara. Bawanya senapan M16. Betul ya, karena apa? Mereka alert. Nah tapi pada zaman itu mereka nggak punya tentara. Bagaimana caranya mereka dapat mengalahkan tembok yang sangat besar yang konon katanya 2 kereta perang itu bisa melewati satu dengan yang lain. How is it possible? Ingat ya sekali lagi ya, baik-baik. Semakin besar halangan atau musuh yang berusaha menghalangi atau menghancurkan kehidupan saudara, semakin besar itu pula terobosan atau hasil yang akan saudara raih. Yang percaya katakan amin. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus gak pernah ninggalin kita. Siapa yang percaya? Saudara, demikian pula dengan Yosua loh. Ya. Di dalam stresnya tiba-tiba saudara pada waktu dia menyendiri, dia merenungkan, mencari wajah Tuhan, tiba-tiba ada orang datang. Saudara ya, ini saudara bisa lihat di Yosua pasal yang kelima. Ya, ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko yang melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua tanya, "Lu musuh atau kawan?" Masih ingat cerita ini enggak? Di ayat 14, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang." Ayatnya bisa tolong dikeluarkan Budiman? Yosua 5 ayat 14, ya. Saudara tahu apa yang terjadi di sini? Yosua mendapatkan kesempatan emas untuk melihat sosok Tuhan Yesus sebelum dia dilahirkan. Halo, ada amin gak? Ya, memang di sana tidak tertera kata-kata bahwa ini adalah Kristus, saudara. Tetapi ini jauh, ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang sebagai wujud manusia dengan nama Yesus Kristus. Makanya saudara kita harus tahu bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Yesus sudah ada sejak dari zaman mula-mula. Dialah yang berkata kepada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, marilah kita menciptakan manusia dalam rupa dan gambar kita. Ada amin. Ya dalam Yosua ayat pasal 5 ayat 14 berkata tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Ini Kristus nampain diri kepada Yosua. Tuhan gak pernah ninggalin saudara. Di dalam stres saudara, percayalah pada waktu engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan diemin saudara, tetapi Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Ada amin. Di sana Tuhan memberikan satu rahasia yang sangat besar dan Tuhan berkata kepada dia, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ini sama persis seperti kata-kata yang burning bush atau semak belukar yang terbakar itu berkata kepada Musa. Musa mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa. Yosua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baru ada terobosan besar terjadi. Ada amin saudara. Ya, saya akan tutup dengan kisah ini. The rest of the story saudara tahu sejarahnya. Bagaimana kemenangan yang sangat besar itu mereka raih. Mari Bapak Ibu sekalian, ada 3 level nih. Knowledge, wisdom, understanding. Nah saya berdoa
biarlah di dalam sepanjang kehidupan kita, 3 hal ini sangat diperlukan. Betul nggak? Ya, tadi saya sudah katakan kan, bahkan untuk masuk aja, dia udah tahu tuh pengalaman tuh, padahal dia udah ngelihat langsung tanah itu, betul nggak? 40 tahun yang silam, tapi dia nggak ngeremehin musuh. Dia kirim lagi orang yang berikutnya, saudara. Coba deh, lu ke sana, lu lihat 40 tahun setelah itu gimana? Tantangannya apa aja? Makanya saudara di dalam kehidupan ini jangan pernah remehkan musuh saudara. Ada amin. Hari-hari ini saya mulai mempunyai pilihan saudara. Ada beberapa pelayanan-pelayanan yang kalau saya rasa di dalam hati saya Tuhan tidak memberikan impresi khusus, saya nggak akan lakukan. Saudara, ada beberapa pelayanan-pelayanan yang dulunya saya getol sekali lakukan, saya mulai batasi. Saudara, karena puji Tuhan saya bisa berkata hari ini saya sudah mulai punya banyak pengertian, saudara, tentang apa yang penting, apa yang menjadi prioritas dan apa yang tidak. Ada amin. Saudara, maka saya berdoa biarlah saudara pada waktu engkau mau menerima terobosan saudara, kalau kita tadi bisa rangkum satu persatu, saudara, nomor 1, mempunyai hubungan dengan Tuhan ini sangat penting banget. Karena mari kita ingat bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak bumi ini belum dijadikan. Nomor 2, jangan pernah puas dengan apa yang saudara punya. Dan pada waktu saya berkata bahwa supaya engkau tidak pernah puas, bukan berarti saudara harus menjadi orang yang rakus, harus menjadi orang yang tamak, tidak saudara. Tetapi janganlah pernah puas kalau pada waktu engkau melihat apa yang firman Tuhan adalah kebenaran katakan tentang dirimu dan itu belum digenapi, belum terjadi, jangan pernah puas. Karena di dalam ketidakpuasan saudara, ya, seperti itu, maka saudara akan mulai menyadari bahwa I have to get my breakthrough. Saya harus keluar daripada komunitas saya yang nggak benar. Saya harus keluar daripada lingkungan saya yang tidak baik. Saya harus keluar daripada kalau Bu Debi bilang kumpulan kaum pencemooh, betul nggak? Ya, saya harus memilih untuk saya nggak mau ada di sini. Kalau lingkungan saya benar, maka saya akan ketularan menjadi orang benar. Kalau lingkungan saya salah, saya akan menjadi orang yang salah. Ada amin, saudara. Ya. Yang ketiga, jangan pernah memandang bahwa dirimu seperti belalang. Saya kecil, saya nggak ada artinya. Matilah saya, mati benar, saudara. Ada amin. Katakan, saya bukan belalang. Katakan, saya lebih daripada ponang. Amin, saudara ya. Yang keempat, jangan pernah remehkan musuh saudara. Haleluya. Ya, kalau kita nggak boleh ngeremehin musuh, saudara, berarti kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Pada waktu saudara melihat kepada masa depan saudara, saudara nggak perlu takut, tetapi saudara jangan jadi orang nekat. Ya, termasuk saya nih saudara, ya, termasuk kita nih, saudara-saudara yang berumur 30-an, nggak perlu deh saya berjalan bersama dengan Tuhan, nggak usah mikirin nanti masa pensiun, nggak usah mikirin nanti saya umur 60 tentang punya uang nggak punya uang, Tuhan akan pelihara. Saudara, itu bego banget. Itu nekat dan itu bego. Tuhan Yesus tidak mati supaya kita tetap jadi orang bego. Ada amin. Saya pernah katakan saudara ya, bahwa orang baik ketemu dengan iblis, ketemu dengan kuasa kegelapan, hidupnya morat-marit. Tetapi orang jahat ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Haleluya. Jangan pernah berpikir, oh saya nggak perlu sekolah, nggak penting. Kan saya dipelihara oleh Tuhan, ya silakan. Let's see, kita lihat nanti 5 tahun yang akan datang, bagaimana hidup saudara. Ada amin saudara. Saya nggak perlu selesaikan skripsi saya, tenang aja. Belanda masih jauh bos. Saya masih umur berapa nih? Betul nggak? Ya, nggak bisa seperti itu saudara. Saya nggak perlu serius pacaran. Ya udah, lihat aja. Saya nggak tahu teman saya sekarang ada di mana. Dia bisa ada di Myanmar, dia bisa ada di Vietnam, dia bisa ada di Singapura. Saya nggak pernah ketemu. Saya tulisin Facebook nggak pernah dibalas saudara. Masalah uang, saya nggak tanya deh. Pasti banyak. Tapi dalam hidupnya nggak dapat banyak terobosan. Ada amin saudara. Jangan pernah remehkan masa depan saudara. Karena masa depan nggak akan pernah terulang. Once you lost a momentum in your life, saudara akan kehilangan banyak sekali hal. Ada amin saudara ya. Yang keempat, yang berikutnya, saya nggak tahu nomor berapa ini. Berikutnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ini penting banget, ini modal paling besar kita. Makanya saudara selalu punya waktu untuk kita buat komitmen dengan diri kita. Di dalam kesibukan kita, setiap daripada kita adalah orang yang sangat sibuk. Orang sibuk, semua sibuk. Betul nggak?
Siapa hari-hari ini yang gak sibuk? Nggak mungkin, semua pasti sibuk. Kalau saudara ngomong saudara gak sibuk, berarti ada yang salah dengan saudara. Kalau saudara tanya saya, Pak Daniel sibuk gak? Sibuk banget. Banget saudara. Di dalam pikiran saya bisa mikirin 10-20 hal pada saat yang bersamaan. Dan kadang-kadang saya bingung harus menyelesaikan yang mana dulu kadang-kadang. Makanya saya sekarang bisa memilih untuk mendelegasikan kepada banyak orang. Tetapi 10 pikiran saya bisa pikiran pada saat yang bersamaan. Saudara, mikirin Pak Slamet, mikirin adikku sayang. Besok jangan lupa loh, mahasiswa adikku sayang itu harus diserahkan namanya ke saya. Yang baru, jangan lupa, saudara ya. Puji Tuhan saudara ya, kita nanti tahun baru, kita akan coba tahun ajaran yang baru lah, ngerti lah. Ibu Lamria ngerti kan? Ngerti, kalau sama-sama pendidik memang ngerti, bahasanya memang berbeda ya. Kita berdoa saudara di tahun pendidikan yang baru. Kita akan bisa menyalakan minimal 2 atau 3 anak mahasiswa yang baru. Itu terobosan saudara. Kalau saudara tanya bagaimana caranya, saya juga tidak tahu. Di awal tahun lalu kita lemes banget, aduh gimana nih. Tetapi hasilnya luar biasa kan, betul enggak? Ada keberhasilan daripada anak-anak mahasiswa adikku sayang itu adalah terobosan buat saya. Tepuk tangan buat mereka dong, tepuk tangan buat Tuhan. Bangga enggak? Bangga enggak? Iya dong, tepuk tangan yang keras, iya gitu dong. Haleluya saudara ya, kita enggak cuma untuk punya knowledge itu penting, punya wisdom itu penting, punya understanding itu lebih penting lagi. Amin. Saya berdoa biarlah apa yang saya sampaikan pada malam ini akan bisa memperlengkapi saudara. Saya berdoa biarlah akan ada terobosan-terobosan baru. Saudara, terobosan itu enggak selalu harus besar saudara. Dalam hal keuangan enggak harus selalu, kalau terobosan itu berarti saya punya uang 1 miliar. Enggak selalu seperti itu saudara. Terobosan itu berarti enggak tiba-tiba pokoknya kita terima undangan saudara untuk menikah. Enggak selalu seperti itu. Tetapi mari kita terima terobosan-terobosan yang kecil kelihatannya daripada Tuhan. Let's celebrate the Lord. Dengan cara kita mengucap syukur hari demi hari. Karena pada waktu malam ini kita bisa tidur dengan baik saudara ya. Kita masih ada rumah baik ataupun buruk, skalanya saya tidak tahu. Tetapi kalau malam ini saudara bisa tidur dengan nyenyak, itu sesuatu yang patut kita pelajari karena itu terobosan. Besok pagi kalau saudara bisa bangun pagi, itu terobosan karena beberapa orang gak bisa bangun. Betul gak? Ya, betul ya? Bukan masalah bangun kesiangan, tapi tiba-tiba udah di liang kubur. Betul gak? Ya, puji Tuhan, ada amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa biarlah ini menjadi terobosan buat saudara, memberikan inspirasi dan ngurekin telinga saudara, ngurekin hati saudara, biarlah Roh Kudus akan berbicara lebih dalam buat saudara. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, mari kita berdoa.